Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Krismani Kasiritonga dari kelompok 2, ingin menyampaikan materi mengenai uang dan lembaga keuangan. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota yang berada di dalam kelompok saya. Di sini saya mendapatkan materi tentang definisi atau pengertian uang. Pertama, saya akan menjelaskan secara umum pengertian dari uang. Menurut secara umum, uang memiliki arti segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi maknanya segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran dan barang dan jasa. Sekarang di sini saya akan menjelaskan pengertian uang dari KBBI dan dari pandangan-pandangan orang-orang yang saya pilih. Pertama, menurut KBBI, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam suatu negara. Menurut ilmu ekonomi modern, uang adalah segala sesuatu yang berwujud benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran dan aset kekayaan. Sekarang di sini akan menjelaskan orang yang saya pilih, yaitu menurut AC Pigo. Uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Selanjutnya, menurut Albert Gaylord Hart dalam bukunya yang berjudul Money, Debit, and Economic Activity, uang didefinisikan sebagai alat sesuatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Dalam pengertian tersebut, saya memiliki kesimpulan, yaitu uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat umum yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran atau pembelian barang jasa di salah satu aset berharga. Sejarah uang, perkembangan sistem transaksi pada mulanya kehidupan manusia adalah sangatlah simpel. Dalam artian, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia cukup menangkap ikan, berburu hewan, ataupun memetik buah-buahan yang sudah terdapat di hutan. Dengan demikian, bertambahnya populasi manusia, makin lama kebutuhan menjadi semakin kompleks jenisnya dan jumlahnya juga semakin besar, sehingga tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Setiap orang merasa kebutuhan barang-barang hasil usaha orang lain, karena fitrah manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan sunatullah di dunia ini. Karena itu, sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna mempermudah proses pemenuhan kebutuhan hidup. Perkembangan itu diawali dengan sistem barter, sistem uang emas dan perak, sistem uang kertas, dan mungkin akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia. Sistem transaksi pertamanya itu adalah barter. Barter merupakan sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Jenis barter yaitu pertama barter langsung. Barter langsung memungkinkan kedua belah pihak antara pemberi dengan penerima melakukan kegiatan menukar barang secara langsung. Dan yang kedua adalah barter alih. Barter alih adalah momen saat suatu negara menerima barang hasil kegiatan barter, namun negara penerima hasil barter tidak bisa memanfaatkan hasil barter dengan baik. Akhirnya, hasil barter tersebut dialihkan ke negara lain yang bisa memanfaatkannya. Yang ketiga, barter imbal beli. Barter imbal beli memerlukan kerjasama saat ingin membeli barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Transaksi yang kedua adalah uang barang. Uang barang adalah commodity money, yaitu uang dengan nilai nominal yang sama dengan nilai barang-barang yang ditetapkan sebagai standar nilai dan dapat ditukarkan dengan barang-barang standar tersebut atas dasar perbandingan tertentu. Misalnya, garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar untuk sebagai alat pembayaran upah. Ketiga, uang logam. Emas dan perak dipilih sebagai uang logam karena yang pertama, emas dan perak tidak mudah rusak. Kedua, memiliki nilai tinggi. Ketiga, mudah untuk dipindah-pindahkan.
Keempat, mudah dipecah menjadi satuan yang lebih kecil dengan nilai yang tidak berkurang. Kelima, jumlahnya terbatas. Dan yang terakhir adalah digemari oleh banyak orang. Yang keempat adalah uang tanda. Semakin bertambahnya penduduk dan semakin majunya perekonomian menuntut adanya suatu alat tukar yang lebih praktis. Hal ini dimulai dengan adanya uang tanda. Uang tanda adalah uang yang memiliki nilai nominal lebih besar daripada nilai bahan pembuatannya. Sesuai dengan namanya, uang tanda menjadi alat untuk melakukan pertukaran yang biasanya berupa logam, perak, atau perunggu. Nilai nominal uang tersebut lebih besar dibandingkan nilai bahan pembuatannya. Yang kelima adalah uang kertas. Uang kertas mempunyai konsep yang sama dengan uang tanda, yaitu nilai nominalnya lebih besar daripada nilai bahan pembuatannya atau nilai intrinsik. Orang mau menggunakan uang kertas karena sebuah kepercayaannya. Jadi, pemerintah suatu negara menjamin uang kertas tersebut sebagai alat pertukaran yang sah. Dengan jaminan tersebut, orang menjadi percaya dan mau menerima kertas tertentu yang dijadikan sebagai alat tukar. Dan yang terakhir adalah uang giral. Uang giral adalah uang bank atau uang yang berada di bank yang dijadikan alat untuk bertransaksi dengan cara clearing, pemindahan bukuan, giro, dan lainnya. Jadi pada saat transaksi orang tidak perlu lagi menyerahkan uang secara langsung, namun cukup memindahkan uang yang ada di bank dengan melalui pemindahan atau memberikan giro atau cek. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi uang. Secara garis besar, fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi asli dan turunan. Dari kedua fungsi tersebut, masing-masing memiliki detail seperti berikut. Fungsi uang berdasarkan fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange. Orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of count. Uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Tak hanya itu, uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga suatu barang dan jasa. Pada fungsi ini, uang memiliki peran dalam memperlancar aktivitas pertukaran. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai atau valuta. Keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpannya untuk kemudian digunakan untuk membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Lalu, fungsi uang dalam fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa baik dalam kuantitas kecil maupun besar. Lalu, fungsi uang berdasarkan fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa baik dalam kuantitas kecil maupun besar. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Fungsi yang satu ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpan nilai di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagian untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa depan. Yang keempat, sebagai alat pemindah aset. Setiap orang dapat memindahkan aset dari suatu tempat ke tempat lain dengan uang. Contohnya, seseorang memiliki rumah di suatu daerah, dapat memindahkan aset tersebut ke daerah lain dengan cara menjualnya terlebih dahulu, kemudian membeli aset di lokasi yang baru. Yang kelima, sebagai alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang ini dapat memicu sentimen investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur untuk melakukan investasi sebagai perekonomian semakin bertumbuh dan berkembang. Lalu, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilainya telah ditentukan dan dijamin oleh pemerintah. Setiap uang yang diterbitkan harus dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, penggunaan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Yang kedua, diterima secara umum atau acceptability. Artinya, uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan utang. Yang ketiga, nilainya stabil atau stability of value.
Nilai uang harus stabil. Apabila nilai uang naik turun tidak menentu, orang pun tidak mau menggunakannya sebagai alat tukar karena ia tidak mempercayainya. Yang keempat, mudah dibawa dan ringan atau storable and portability. Uang harus memiliki fleksibilitas seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat, dan memiliki nilai nominal dari yang kecil sampai yang besar. Hal tersebut ditujukan agar mudah untuk disimpan. Yang kelima, tahan lama dan tidak mudah rusak atau durability. Orang tentu tidak mau menggunakan uang jika uang tersebut mudah sekali rusak. Uang harus tahan lama, tidak mudah robek, pecah, dan luntur. Oleh karena itu, kualitas fisik uang harus betul-betul dapat dipastikan bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang keenam, dapat dibagi menjadi pecahan dengan nilai yang lebih kecil atau divisibility. Uang juga harus mudah dibagi ke dalam berbagai nilai nominal pecahan, misalnya Rp100.000, Rp50.000, Rp1.000, dan Rp500. Seandainya nilai uang hanya Rp50.000, sedangkan untuk membeli 1 kg jeruk hanya dibutuhkan Rp5.000. Bagaimana dengan kembaliannya? Tentu saja hal tersebut akan menghambat transaksi. Yang ketujuh, jumlah terbatas dan tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Syarat uang yang paling penting adalah tidak mudah dipalsukan dan memiliki ciri khusus yang hanya bisa dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah memproduksi mata uang palsu untuk kecurangan dan keuntungan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah kualitasnya sama atau uniformity. Meskipun itu adalah uang pecahan terkecil dalam serinya, namun kualitas mata uang adalah sama, yaitu kualitas terbaik. Penyamaran kualitas juga akan menambah kepercayaan masyarakat bahwa mata uang yang mereka gunakan memiliki kualitas terbaik dan layak untuk mereka gunakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang nilai uang. Nilai uang adalah jumlah barang dan jasa yang akan diterima sebagai pengganti satu kesatuan uang yang diserahkan. Sederhananya, nilai uang sama dengan jumlah barang dan jasa. Jika dilihat dari nilainya, uang dibagi menjadi dua, yaitu nilai uang berdasarkan ukurannya dan nilai uang berdasarkan asalnya. Nilai uang berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, yaitu nilai internal dan eksternal. Nilai internal adalah daya beli uang yang dinyatakan dalam jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara itu sendiri. Nilai eksternal adalah mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lainnya atau valuta asing atau devisa. Nilai uang berdasarkan ukurannya adalah nilai uang terdiri atas nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai nominal yaitu nilai yang berdasarkan tulisan yang tertera pada nilai uang. Nilai ini yang paling mudah diketahui oleh masyarakat hanya dengan melihat angka yang tercetak pada mata uang tersebut. Nilai intrinsik yaitu nilai yang berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang, ditambah dengan biaya percetakan dan transportasi. Istilah lainnya dapat digunakan untuk nilai uang adalah nilai tukar. Nilai tukar merupakan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan satu kesatuan uang yang diserahkan. Jenis-jenis uang. Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dijadikan oleh pemerintah atau bank sirkulasi sah berdasarkan undang-undang. Uang kartal memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. Uang kartal dapat dibedakan menjadi dua, uang negara atau uang pemerintah. Uang yang dikeluarkan pemerintah disebut uang negara atau uang pemerintah. Uang pemerintah berupa kertas dan logam. Sejak tahun 1968, uang negara tidak beredar lagi. Dua, uang bank. Uang bank adalah uang yang dikeluarkan bank sirkulasi atau peredaran. Bank diperoleh wewenang untuk mencetak uang dari pemerintah. Bank sirkulasi di Indonesia dapat mendapatkan wewenang mencetak uang di Indonesia adalah Bank Indonesia. Uang giral. Uang giral adalah tagihan atau rekening pada suatu bank yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan perantara cek, giro, atau telegraphic transfer, pemindahan buku tabungan antar melalui telegram. Satu, cek. Cek adalah perintah tertulis dari seseorang yang mempunyai rekening di bank agar membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tertulis di selembar cek tersebut menurut jenisnya. Menurut jenisnya, cek dapat dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Cek atas unjuk, cek atas nama, dan cek silang.
Cek adalah cek yang tidak ditunjuk kepada seseorang atau nama penerima tidak tertulis pada lembar cek. Bank akan membayar kepada siapa saja yang membawa atau menggunakan cek pada bank tersebut. Cek atas nama adalah cek yang ditunjukkan kepada seseorang atau nama penerima tertulis pada lembar cek. Cek silang adalah cek yang digunakan untuk penyetoran ke bank. Cek silang ada dua macam, sebagai berikut macam-macamnya. Pertama, cek silang umum, yaitu cek yang tidak menunjuk bank tertentu sebagai tempat penyetoran uang. Cek silang khusus, cek yang menunjuk bank tersebut sebagai tempat penyetoran uang. Berikutnya, giro atau bilyet giro adalah suatu perintah dari seseorang yang mempunyai rekening di bank agar bank memindahkan sebagian atau seluruh rekeningnya kepada pihak yang dibayar. Cek dan giro memiliki perbedaan sebagai berikut. Cek dapat diuangkan secara tunai sedangkan giro tidak dapat diuangkan secara tunai. Cek merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar kepada orang yang dituju pada cek. Sedangkan giro adalah suatu perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan pembukuan dananya kepada orang yang ditunjuk. Berikut ini dijelaskan dua cara terjadi uang viral. Pertama, primary deposit. Dua, leon deposit. Primary deposit, uang viral yang terjadi karena seseorang menitipkan sejumlah uang kartal kepada bank dan kemudian bank mencatat dalam buku bank tersebut rekening orang yang bersangkutan. Loan deposit, uang viral terjadi dikarenakan seseorang meminjam pada bank. Uang pinjaman tersebut tidak diambil tetapi dititipkan ke bank. Bank mencatat uang tersebut dalam bentuk rekening orang yang bersangkutan. Berikutnya, telegraphic transfer, pemindahan buku antar bank melalui telegram. Telegraphic transfer adalah perintah pemindahan pembukuan dari bank yang satu ke bank yang lain melalui telegram. Biasanya telegraphic transfer dilakukan bila pemilik rekening membayar dan yang dibayar berada di kota yang berlainan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Jadi, jika masyarakat butuh uang, berarti muncul permintaan uang. Permintaan uang dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, teori liquidity preference kindness. Yang pertama, motif transaksi, yaitu untuk mempermudah transaksi. Permintaan uang transaksi ini berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula jumlah uang yang diminta. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motivasi orang memegang uang untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau tak terduga. Misalnya, memegang uang untuk berjaga-jaga jika suatu saat sakit atau mengalami kecelakaan. Yang ketiga, motif mendapatkan keuntungan. Motivasi menyimpan uang adalah untuk memperoleh keuntungan. Hubungan antara permintaan uang, motif spekulasi dengan tingkat suku bunga adalah hubungan berbanding terbalik. Artinya, jika suku bunga tinggi, maka permintaan uang rendah karena masyarakat akan lebih suka menggunakannya untuk berspekulasi agar mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, maka permintaan uang akan meningkat. Berikutnya adalah penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang dalam peredarannya atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Penawaran uang memiliki dua teori, yakni satu, teori penawaran uang tanpa bank, yaitu merupakan gambaran dari sistem standar emas, dalam artian ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran di masyarakat. Dalam sistem ini, jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua, teori penawaran uang modern. Pada perekonomian modern, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau bank sentral. Bank sentral merupakan produsen uang primer atau uang inti, sementara lembaga keuangan perbankan berperan sebagai produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya sangat berhubungan karena uang sekunder hanya bisa berkembang karena adanya uang primer. Uang sekunder diciptakan oleh bank atas dasar uang primer yang dipegang oleh bank. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang: satu, kebijakan moneter bank sentral. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Yang ketiga, tingkat harga. Yang keempat, peningkatan produksi barang dan jasa. Yang kelima, kebijakan anggaran yang diterapkan. Saya akan menjelaskan tentang motif seseorang membutuhkan uang.
Ada beberapa alasan mengapa seseorang membutuhkan uang. Seorang ahli ternama, John Maynard Keynes, orang menyimpan uang tunai didasari oleh 3 motif, yaitu yang pertama, motif transaksi. Motif ini dilakukan pada saat transaksi jual-beli dalam perdagangan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh motif transaksi, misalnya kalau kalian ingin membeli buku tulis, tentu kalian memerlukan uang untuk memperolehnya. Adanya perbedaan waktu antara permintaan dan pengeluaran merupakan dasar pertimbangan mengapa orang memegang uang tunai. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif menyimpan uang dengan tujuan membiayai hal-hal yang tidak terduga. Motif ini muncul karena ketidakpastian akan adanya kesempatan baik atau keadaan darurat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk menghadapi keadaan tersebut, seseorang menyisihkan sebagian uangnya untuk disimpan sehingga ia akan lebih siap menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Misalnya, biaya untuk berobat ketika sakit. Yang ketiga, motif spekulasi. Motif spekulasi yaitu motif orang menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, seperti saham dan obligasi, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Meskipun dengan resiko yang tinggi karena sifatnya yang tidak pasti, biasanya orang memegang uang dalam jumlah banyak akan melakukan transaksi yang sifatnya spekulasi. Motif orang melakukan spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Misalnya, ketika suku bunga tinggi, orang akan merasa rugi memegang uang tunai karena tidak akan menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menabungkan uangnya di bank dengan harapan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menabungkan uangnya di bank dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya yang mewakili dari kelompok 2 diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi presentasi tentang definisi lembaga keuangan. Di dalam lembaga keuangan, yaitu merupakan suatu badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapat keuntungan dalam berbentuk bunga atau persentase. Menurut Undang-Undang Pasal Nomor 14/1996 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7/1992. Lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat kembali. Sedangkan menurut keputusan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1990, lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling utama memberikan biaya investasi pembangunan. Dan menurut seorang ahli yang bernama Kasmir di tahun 2005 mengungkapkan bahwa lembaga keuangan merupakan untuk semua perusahaan di bidang keuangan yang dimana suatu kegiatannya ataukah hanya menghimpun dana dan atau hanya untuk menyalurkan dana dan atau mungkin kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari lembaga keuangan. Yang pertama, sebagai tempat penyimpanan kekayaan, di mana nilai aset yang dimiliki ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja yang dilakukan. Namun, hanya sebagian pendapatan yang diperoleh saja yang bisa dijadikan sebagai penyimpanan kekayaan. Yang kedua, sebagai fungsi pembayaran. Lembaga khusus keuangan juga memiliki fungsi pembayaran dengan menyediakan berbagai pilihan mekanisme sesuai dengan kebutuhan. Adapun mekanisme yang disediakan seperti mekanisme atas transaksi untuk barang dan jasa. Selain itu, ada juga mekanisme transaksi melalui cek, kartu kredit, giro, dan juga biliet, sehingga nasabah merasa nyaman untuk memutar dana yang dimiliki. Yang ketiga, memberikan sebuah jaminan. Jaminan yang diberikan tersebut membuat masyarakat atau nasabah merasa aman dan percaya, karena jaminan yang dimaksud adalah jaminan dalam bidang hukum dan moral yang berkaitan dengan keamanan dana masyarakat, sehingga dana tersebut bisa tersimpan dengan baik dan bisa diambil kapanpun dana itu dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Yang keempat, memberikan pengetahuan dan informasi.
Fungsi yang satu ini nantinya akan menjalankan tugasnya sebagai salah satu pihak yang memiliki keahlian dalam sebuah analisis ekonomi. Selain ekonomi juga bisa menganalisis kredit yang akan digunakan untuk kepentingan sendiri maupun nasabah. Bukan hanya itu, lembaga ini juga akan menyebarkan sebuah informasi. Bank umum. Pengertian bank umum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan untuk usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum juga biasa disebut dengan bank komersial atau komersial bank. Jasa yang diberikan oleh bank umum sifatnya umum, yang mempunyai arti bisa memberikan semua jasa perbankan yang tersedia. Lanjut proses pendirian bank umum. Bank umum dapat didirikan dan dijalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Bank tersebut dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, atau kerjasama di antara warga negara Indonesia. Ketentuan pasal 5 keputusan direksi Bank Indonesia tersebut dikemukakan bahwa pemberian izin usaha untuk mendirikan bank umum harus melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan persetujuan prinsip. Pengertiannya adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Yang kedua, tahapan pemberian izin usaha. Pengertiannya yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Lanjut ke tugas bank umum. Tugas dari bank umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding. Yang kedua, sebagai penyalur dana lending. Lanjut ke fungsi bank umum. Secara umum, fungsi dari bank umum dikategorikan menjadi 3, antara lain. Yang pertama, agent of trust atau agen kepercayaan, yaitu pembawa kepercayaan. Bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut meliputi segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat selaku nasabah. Yang kedua, agent of equity atau agen ekuitas atau permodalan. Dan yang ketiga, agen of development atau agen pembangunan. Dinamakan agen pembangunan lantaran bank mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Semua kegiatan perbankan tersebut tentunya akan mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat. Seperti diketahui, sektor real dan sektor moneter adalah 2 sektor yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Jika salah satu sektor kurang baik, maka hal ini akan mempengaruhi sisi lainnya pula. Kita lanjut ke dalam jenis-jenis bank umum. Menurut status atau kedudukannya, bank umum dibagi menjadi 2 jenis bank, yaitu yang pertama, bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang memperoleh persetujuan atau ditunjuk oleh bank sentral untuk dapat melakukan aktivitas usaha pada bidang perbankan dalam valuta asing. Bank devisa mempunyai kelebihan yakni dapat menawarkan jasa bank yang berhubungan dengan mata uang asing tersebut. Berikut adalah macam-macam bank umum yang termasuk dalam kategori bank devisa, antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank Sentral Asia, dan masih banyak lagi bank lain yang termasuk dalam golongan bank devisa. Yang kedua adalah bank non devisa, merupakan bank yang belum memiliki izin untuk menjalankan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti pada bank devisa. Berikut adalah bank umum yang termasuk ke dalam kategori bank non devisa, antara lain Bank BCA, Bank Mayora, Bank Panin, Bank Artos Indonesia, dan lain sebagainya. Lanjut ke dalam kegiatan usaha bank umum. Kegiatan usaha dari bank umum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari berupa simpanan dalam bentuk giro, deposito berjangka,
sertifikat deposito, tabungan, dan dalam bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, mengeluarkan surat pengakuan utang. Dan yang terakhir adalah memberikan dan menjual atau menjamin terhadap risiko sendiri ataupun kepentingan atas perintah nasabahnya. Pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor pembangunan guna mempengaruhi variabel ekonomi. Sebagai bank sentral, lembaga publik ini tidak mengedepankan prinsip maksimalisasi laba, tapi menekankan efisiensi guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat yang sebesar-besarnya. Tugas Bank Sentral. Bank Sentral sebagai bank non-sirkulasi memiliki berbagai tugas. Salah satunya adalah sebagai penentu kebijakan moneter yang dilakukan guna mengendalikan perekonomian nasional. Secara umum, tugas Bank Sentral antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank sirkulasi. Fungsi utama Bank Sentral. Beberapa fungsi utama Bank Sentral adalah agen fiskal pemerintah. Bank Sentral bertanggung jawab sebagai penasehat serta memberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Contoh, memberi pinjaman kepada pemerintah, menyimpan aset-aset finansial milik pemerintah. Jenis-jenis dan pemiliknya. 1. Bank Sentral Pemerintah. 2. Bank Sentral milik swasta nasional. 3. Bank milik koperasi. 4. Bank milik campuran. 5. Bank milik asing. Jenis-jenis bank statusnya. 1. Bank devisa. 2. Bank non-devisa. Jenis-jenis bank dan operasionalnya. 1. Bank konvensional. 2. Bank syariah. Manfaat Bank Sentral: mengatur bank umum, mengawasi bank umum, menetapkan kebijakan moneter, mengatur kelancaran sistem pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Bank Perkreditan Rakyat atau yang sering disebut dengan BPR. BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau dalam bentuk lainnya, serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan, BPR memiliki fungsi antara lain memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum tentang perbankan, memberikan pemerataan kesempatan membuka usaha kepada masyarakat umum, mempercepat pembangunan desa, dan menyediakan pelayanan perbankan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang sama dengan itu, memberikan pinjaman, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan Bank Indonesia, serta menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan, BPR dilarang untuk melakukan usaha asuransi, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran seperti transfer dan clearing, menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan penyertaan modal. Saya akan menjelaskan tentang koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat dan berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan didirikannya koperasi: 1. Mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat luas. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam membangun tatanan perekonomian negara. 3. Membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Prinsip dasar koperasi. Yang pertama, yang satu, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Bersifat sukarela mengandung arti bahwa menjadi anggota koperasi harus didasarkan atas kehendak sendiri, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Dalam menjalankan koperasi, asas demokrasi harus diterapkan. Salah satunya mewujudkan
melalui musyawarah dan mufakat untuk bersama-sama mengambil keputusan. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota. Maksudnya, pembagian sisa hasil usaha atau SHU harus adil dan merata, tidak hanya dilihat dari modal yang digelontorkan seseorang ke dalam koperasi, namun juga harus mempertimbangkan jasa dan usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi dipergunakan untuk mensejahterakan para anggota, bukan semata-mata untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal terbatas dalam arti wajar dan sesuai dengan ketentuan yang tertentu yang berlaku. Yang kelima, kemandirian. Koperasi merupakan badan usaha yang berdiri sendiri, tidak berada di bawah naungan dan tidak tergantung pada lembaga atau organisasi manapun. Peran dan fungsi koperasi. Yang kesatu, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurnya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan membangun perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi. Yang kesatu, koperasi produksi. Koperasi produksi merupakan koperasi yang bertujuan untuk membantu usaha para anggota dengan cara menampung barang-barang hasil buatan mereka agar dapat diproduksi kembali. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi merupakan sebuah koperasi yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Barang-barang yang dijual di koperasi ini umumnya relatif lebih murah dibanding harga barang di pasaran. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa merupakan koperasi yang hanya menyediakan jasa atau pelayanan tertentu bagi para anggotanya. Misalnya, jasa asuransi, pendidikan, angkutan, pelatihan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam juga dikenal dengan koperasi kredit. Pada dasarnya, koperasi simpan pinjam memiliki fungsi yang hampir sama seperti bank, yakni menyediakan pinjaman uang bagi para anggota untuk berbagai keperluan mendadak dan dapat digunakan sebagai tempat menyimpan uang. Yang kelima, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah jenis koperasi yang terdiri berbagai macam bentuk usaha. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan dapat berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi, atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan transaksi efek yang menghubungkan para investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah lainnya melalui instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan yang lainnya. Pasar modal terdiri atas pasar perdana atau pasar primer, merupakan tempat pertama kalinya dibuka penawaran saham oleh emiten pada investor sebelum melakukan perdagangan di pasar sekunder. Emiten sendiri merupakan pihak yang melakukan penawaran umum berupa penawaran efek. Sementara itu, pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar perdana tadi atau pasar primer yang merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli berbagai macam efek, di mana efek-efek tersebut telah melewati masa penawaran di pasar perdana sekurang-kurangnya 90 hari. Transaksi penawaran dan permintaannya melibatkan investor dengan investor, dan setelah mendapat izin emisi, maka efek-efek tersebut tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Peranan pasar modal sendiri merupakan sarana penambahan modal bagi badan usaha, sarana pemerataan pendapatan, sarana peningkatan kapasitas produksi, sarana pencipta lapangan kerja, sarana peningkatan pendapatan negara, serta indikator perekonomian suatu negara. Dalam pasar modal terdapat berbagai macam instrumen, salah satunya saham yang merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum atau suatu perusahaan tertentu. Lalu ada obligasi, yaitu surat berharga yang isinya merupakan pernyataan bahwa pemilik surat telah memberikan pinjaman kepada peminjam lewat sebuah kontrak dan dinyatakan bahwa pemberi pinjaman berhak untuk dibayar kembali pada waktu dan jumlah tertentu. Lalu ada reksadana,
merupakan media yang digunakan untuk menghimpun modal dana dari masyarakat. Pemodal yang kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang sudah mendapat izin dari regulator. Sementara itu ada juga waran yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemilik surat untuk membeli saham perusahaan sesuai persyaratan yang berlaku. Lalu yang terakhir ada right issue, merupakan hak investor untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten, dan emiten wajib menawarkan hak ini kepada pemilik saham yang sebelumnya atau pemilik saham yang lama. Sementara itu, dalam pasar modal sendiri dikenal beberapa pelaku. Pelaku pasar modal terdiri atas emiten, yaitu pihak yang menawarkan efek untuk diperdagangkan. Perusahaan efek adalah perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha dari regulator pasar modal. Dan yang terakhir adalah pemodal atau investor, merupakan pihak perorangan institusi atau perusahaan domestik atau pihak asing. Sekarang kita lanjut ke mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal. Langkah pertama, calon pembeli saham harus menjadi nasabah di perusahaan efek dan memiliki rekening yang tercatat di Biro Administrasi Efek atau BAE. Kemudian melakukan order transaksi. Lalu transaksi dari investor tersebut diberikan atau diteruskan kepada trader atau petugas perusahaan efek di lantai bursa, dan selanjutnya trader akan memasukkan pesanan ke sistem JATS. Di tahap ini ada komunikasi antara petugas perusahaan efek atau broker dan investor. Setelah order yang masuk ke JATS akan bertemu dengan harga yang muncul juga pada JATS tersebut, maka transaksi pun selesai. Selanjutnya akan diinformasikan kepada investor yang bersangkutan. Di tahap akhir ialah penyelesaian transaksi. Pada tahap ini ada proses clearing atau transfer pemindah bukuan dan proses lain sebelum investor memperoleh haknya seperti uang karena penjualan saham atau berupa saham yang dibeli sebelumnya. Saya akan menjelaskan asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tergantung membayarkan iuran, kontribusi, premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun besar. Kini asuransi pun sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka panjang. Jenis-jenis asuransi. 1. Asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran, asuransi mempertanggungan kerugian akibat kebakaran yang terjadi di daratan. Kalau suatu bangunan telah diasuransikan, terdapat kebakaran, maka dicantumkan dalam perjanjian. 2. Asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang mempertanggung kemungkinan risiko terhadap pengangkutan barang. Asuransi pengangkutan darat, sungai, asuransi pengangkutan laut, asuransi pengangkutan udara. Asuransi jiwa, persetujuan antara dua pihak yang dimana yang bergantung pada pihak mana yang membayar premi dan pihak lain yang akan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Jiwa seseorang tergantung meninggal atau selamat-lambatnya pada waktu yang ditentukan. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tergantung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Asuransi kesehatan jika dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tergantung saja atau kepentingan orang ketiga. Asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang didapatkan nantinya. Tingginya biaya pendidikan, kondisi lain yang memburuk ekonomi seperti melemah mata uang kita terhadap dolar Amerika.
berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya. Menyadari bahwa hal ini jelas akan memberatkan orang tua, maka tak jarang orang tua sekarang memilih untuk mempunyai asuransi pendidikan. Asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis, seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan. Asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun lembaga keuangan selaku pemberi kredit kepada nasabahnya. Asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan. Asuransi kelautan. Jenis asuransi satu ini khusus untuk ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkutan serta pemilik kargo. Resiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkutan laut adalah barang yang diasuransikan, pengepakan barang, resiko yang diasuransikan, pengangkutan, dan perjalanan. Asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Manfaat dan perlindungan yang akan didapat dari memiliki asuransi perjalanan antara lain mendapat proteksi dan penanggungan biaya untuk kecelakaan menimpa pembeli premi, santunan kecelakaan pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki resiko hilang atau rusak. Asuransi terhadap keuntungan dan kerugian asuransi bagi kedua pihak, baik peserta asuransi maupun perusahaan asuransi bagi peserta. Asuransi memberikan keuntungan karena peserta bisa mendapatkan rasa aman serta risiko kerugian yang lebih kecil, karena risiko kerugian tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Inilah yang disebut sebagai pengalihan risiko kerugian. Namun sebagai orang pendapat, jika premi yang dibayarkan hangus seperti di dalam asuransi murni, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan karena memang tidak ada dana yang diinvestasikan. Bagi perusahaan, asuransi memberikan keuntungan dari pengumpulan dana dan dari peserta asuransi. Dana yang terkumpul tersebut dapat diinvestasikan kembali sehingga perusahaan asuransi bisa mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, perusahaan asuransi bisa mendapatkan kerugian saat terjadi pemasukan premi dengan pembayaran klaim yang tidak seimbang. Secara sederhana, pemasukan lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Untuk itulah perusahaan asuransi harus memiliki strategi untuk bisa meningkatkan premi dan menginvestasikannya agar dapat membayarkan klaim atau resiko kerugian yang dialami peserta. Manfaat asuransi. Setiap asuransi pasti bermanfaat yang umum manfaatnya. 1. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita satu pihak. 2. Meningkatkan efisiensi. 3. Mentransfer resiko. 4. Pemeratan biaya. 5. Dasar pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. 6. Sebagai tabungan. 7. Menutup kehilangan tenaga kerja seseorang atau badan usaha.
Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memiliki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pertama, bagi perusahaan antara lain ada satu, kewajiban moral, yaitu perusahaan yang baik seharusnya memiliki rasa ingin untuk memberikan rasa aman kepada para pegawai yang telah mencapai usia pensiun. Yang kedua, kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan memberikan dana pensiun sebagai kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka perusahaan akan menjadi pilihan utama dalam bursa pencarian kerja. Yang ketiga, loyalitas dan rasa aman. Dana pensiun yang akan diberikan dampak positif yang lebih banyak kepada perusahaan. Karyawan akan merasa bahwa mereka diperhatikan sehingga akan bekerja dengan baik, dengan penuh dedikasi, dan memiliki rasa loyal yang tinggi. Yang keempat, memberikan suatu penghargaan kepada karyawan yang telah ke perusahaan dalam kurun waktu yang relatif lama. Yang kelima, agar di usia pensiun, karyawan tersebut akan tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang keenam, meningkatkan sebuah citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, bagi peserta atau karyawan. Yang pertama, memberikan rasa aman bagi peserta terhadap masa yang akan datang, karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai waktu pensiun. Yang kedua, kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mereka mencapai waktu pensiun. Yang ketiga, agar karyawan termotivasi untuk terus bekerja dalam kondisi yang semangat dan dengan niat yang tinggi. Yang ketiga, bagi lembaga atau penyelenggara. Mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Fungsi dana pensiun. Adapun fungsi dana pensiun bagi peserta antara lain satu, asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum waktu pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua, tabungan, yaitu iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta dana pensiun itu sendiri. Yang ketiga, pensiun, yaitu seluruh uang himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta. Lembaga keuangan dana pensiun yang pertama Taspen. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga dana pensiun paling terkenal di Indonesia, tapi saya tidak semua orang bisa menjadi pesertanya karena PT Taspen hanya dikhususkan untuk para PNS saja. Yang kedua ada Asabri. Mirip dengan PT Taspen, hanya saja PT Asabri dikhususkan untuk TNI, Polri, dan pegawai pertahanan lainnya. Yang ketiga ada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang berwenang mengatasi dana pensiun karyawan di seluruh Indonesia. Sifatnya wajib sehingga dimanapun kamu bekerja, kecuali PNS, perusahaan seharusnya sudah mendaftarkan diri Anda di BPJS Ketenagakerjaan. DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Lembaga dana pensiun yang satu ini berbeda dengan lembaga yang disebutkan di atas. Lembaga ini memiliki kepesertaan yang bersifat sukarela. Jadi siapapun dapat menjadi pesertanya asal mendaftarkan diri dan menyetorkan dana sesuai kesepakatan dengan jangka waktu tertentu. Ada DPPK atau dana pensiun pemberi kerja. Kalau ini merupakan pengelolaan dana oleh perusahaan pemberi kerja. Jadi tidak semua perusahaan akan memberikan dana pensiun kepada karyawannya. Batas usia pensiun. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa batas usia pensiun untuk pekerja sektor swasta. Maka dari itu, penentuan mengenai batas usia pensiun biasanya merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau berpedoman pada beberapa undang-undang yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan masa pensiun. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara hukum gadai. Ketentuan yang berlaku di hukum gadai yaitu calon peminjam wajib menyerahkan hartanya sebagai jaminan yang diberikan kepada lembaga gadai. Jenis-jenis pegadaian. 1. Pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa pinjaman yang cukup besar. 2. Pegadaian syariah.
Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tugas pokok pegadaian. Tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Tujuan pegadaian untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. Agar menyediakan sebuah dana dengan cara sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah atau konsumsi dan produksi. Fasilitas pegadaian. Yang pertama, melayani jasa pinjaman barang. Yang kedua, memberikan pinjaman dengan menyerahkan jaminan. Yang ketiga, melayani jasa penaksiran. Peran pegadaian. Mencegah adanya praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar. Ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan, uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Manfaat pegadaian. Manfaat pegadaian terbagi dua jenis, yaitu yang pertama bagi nasabah. Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif rendah, sederhana, dan dalam waktu yang lebih cepat terutama. Manfaat yang kedua bagi pegadaian. Manfaat yang diharapkan dari pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah: yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayar oleh peminjam dana. Yang kedua, menghasilkan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan pada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang keempat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh pegadai digunakan untuk: yang pertama, dana pembangunan semesta sebesar 55%, yang kedua, cadangan umum sebesar 20%, yang ketiga, cadangan tujuan sebesar 5%, dan yang keempat, dana sosial sebesar 20%. Untuk kali ini saya akan mencoba membawakan materi tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang diizinkan beroperasi di Indonesia. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu lembaga pembiayaan, fungsi dan jenis serta syarat untuk mendirikan lembaga pembiayaan. Untuk lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal. Dasar hukum untuk pendirian lembaga pembiayaan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. Adapun fungsi dari lembaga pembiayaan ini adalah untuk membantu masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah untuk terhindar dari jerat praktek rentenir yang mana terkadang untuk tingkat pengembaliannya cukup tinggi. Terus yang kedua, lembaga pembiayaan juga berfungsi untuk membiayai membiayai infrastruktur yang untuk pengembangan infrastruktur. Jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 ada untuk persen pemerintah ada 4 kegiatan usaha meliputi sewa guna usaha, terus yang kedua anjak piutang, yang ketiga itu usaha kartu kredit, dan keempat
pembiayaan konsumen. Yang berikut saya akan mencoba menjelaskan untuk perusahaan modal venture. Dan perusahaan modal venture itu menurut keputusan Presiden 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Untuk perusahaan modal venture ini, kegiatan usahanya meliputi bersifat langsung, artinya perusahaan tersebut ikut terlibat dalam perusahaan yang dibantu. Terus yang kedua ada yang namanya pembelian obligasi atau equity participation, dan biasanya untuk joint venture ini untuk perusahaan modal venture ini bersifat jangka panjang dan investasi yang memiliki risiko. Terus yang ketiga dari jenis lembaga pembiayaan itu ada yang namanya perusahaan pembiayaan infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan untuk pembiayaan dana dan proyek infrastruktur. Untuk kegiatan usahanya sendiri, untuk perusahaan pembiayaan struktur ini adalah satu, pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Terus yang kedua itu refinancing atau pembiayaan kembali proyek yang telah dibiayai pihak lain. Terus yang ketiga pemberian pinjaman subordinasi atau subordinated loan yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Terus syarat dan kepemilikan lembaga pembiayaan yang dijamin dengan undang-undang di Indonesia: satu, warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Yang kedua, badan usaha asing dan warga negara atau badan hukum Indonesia atau biasa disebut dengan usaha patungan. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan kali ini tentang lembaga pembiayaan. Terima kasih. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan pembacaan atau penyampaian materi yang kurang tepat. Atas nama kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.